Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmat dan juga nikmatnya kepada kita bersama di hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini selalu tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat tentunya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz untuk edisi spesial Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Alhamdulillah, untuk pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, para guru-guru kita yang Masya Allah, kita sudah akan membahas suatu tema yang notabene-nya berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan di tahun ini atau di 1443 Hijriah, yaitu berseri, berkah atau berburu berkah setiap hari. Seperti apa dan bagaimana nanti perbincangan akan kita dengarkan masing-masing pendahuluan atau mukadimah dari para asatiz kita tentang berburu berkah setiap hari di bulan suci Ramadan ini. Taib, Generasi Robani dan pemirsa KMTV, seperti biasa di dua sesi yang ada di program ini. Sesi pertama kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari para narasumber, dan juga nanti sesi kedua antum bisa bersoal jawab seputar tema di 082174909911. Baik, Generasi Robani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung sapa saja para narasumber kita yang sudah hadir untuk hari ini. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Hayakallah Ustadz. Barakallahu fiqh. Ustadz, sehat untuk kesempatan hari ini Ustadz ya? Nah, kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan salam Ustadz. Nah Ustadz, baik, kita akan membahas sebuah tema yaitu berseri, dan seperti apa nanti kita akan dengarkan dari masing-masing narasumber kita untuk berburu berkah setiap hari di bulan suci Ramadan khususnya. Untuk pertama kita akan dengarkan dulu mukadimah atau penjelasan singkat dari guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Nah, guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihil kiramin nubala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa'i wal jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Amma ba'du, fa usi nafsi bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa, fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarram wal muwaqqar Fadilatu Asy-Syaikh Dr. Hidayatullah Ismail, Tuan Guru kita, saudaraku Ray Imran yang selalu setia menemani di dialog keislaman bersama Ustadz ini, dan saudaraku Adnan, pemilik KMTV dan seluruh pendengar dan para pemirsa
dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini kita kembali berada di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini. Di waktu duha yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dengan memohon pertolongan Allah dan ridhanya, kita berusaha untuk pagi ini berbagi dalam berseri, berburu berkah setiap hari. Sering kita mendengar bahkan merasakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan apapun yang kita yakini dan imani, terasa betul keberkahan di bulan ini. Wal barakah, kama seperti yang kita ketahui bersama, berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah az-ziyadatu wan numu, yaitu bertambah dan berkembang. Dan al-barakah istilah ziyadatul khair atau al-khairu al-katsir, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya segala kebaikan dan berkembangnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Segala sesuatunya Allah berikan pahala yang berlipat dan berganda. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna amal ibn Adam kullahu lahu. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bihi." Amalan anak Adam itu semuanya untuk dia sendiri. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan sampai 700 kali lipat. Lalu Allah katakan, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li. Dalam riwayat lain dikatakan, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya semata-mata karena aku. Oleh itu Allah apresiasi dan berjanji, wa ana ajzi bihi. Saya yang akan memberikan balasannya. Padahal semua balasan dari Allah SWT. Ini menunjukkan tasyrif bahwa kebaikan Ramadan atau kebaikan Allah di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih daripada kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain. Makanya bulan ini disebut dengan syahrun mubarak. Nabi katakan, atakum syahrun mubarak. Datang kepadamu bulan yang diberkahi. Subhanallah. Futihat fihi abwabu al-jannah wa ghulqat abwabu al-jahim wa suffidat asy-syayatin. Padanya dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka.
dan syaitan-syaitan yang durjana dibelenggu. Allah berfirman, "Iza kana awwalu lailatin min Ramadan." Bila masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidat maradatul jin, dibelenggu syaitan-syaitan yang selalu mengganggu dari kalangan jin. Wa futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Dibukakan pintu-pintu surga yang 8, tak satu pun yang ditutup. Padahal di antara pintu itu ada nama babur rayyan khusus orang puasa. Tetapi pintu-pintu yang lain pun dibuka di Ramadan. Saking mulianya dan berkahnya Ramadan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghulliqat abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka yang 7. Wa suffidat walam yughlaq walam yuftah minha bab, tak satu pun pintunya yang dibuka. Wa suffidatis syayatin, dan di belenggu-belenggu syaitan-syaitan. Walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakannya dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam. Tidak perlu nunggu 10 malam terakhir atau 10 malam ketiga. Walillahi min ibadihi utaqa, Allah memerdekakan hamba-hambanya, dan itu setiap malam. Nah, kalau halnya demikian, kaum muslimin dan muslimat, patutlah Nabi katakan, raghima anf, raghima anf, raghima anf, yaitu celaka, tersungkur dan celaka, sungguh dan celaka. Qila man ya Rasulullah, ditanyakan siapa ya Rasulullah? Qala man adrakahu Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Orang yang bertemu dengan Ramadan dan lama sebulan, ya, ayaman ma'dudat, subhanallah, Allah jadikan dia berlalu begitu cepat, ya. Falam yughfar lah, ini sebulan ya tidak diampuni, rugi sekali, celaka. Dan patut, ya, dibukakan segala kesempatan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, lalu dia rugi, lalu dia tidak mendapatkan satu pun. Tidak diampuni dosanya, tidak terbayarkan hutang-hutangnya, Pak. Rugi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan inilah yang harus kita kejar bersama, dan itu setiap hari. Setiap hari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalaulah kita, diri kita ini, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, umur kita ini adalah hari-hari, seperti kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, innama anta ayyam, kamu itu adalah ibarat beberapa hari saja. Idza dhahaba yawmun zahaba ba'duk au juz'un minka. Bila pergi satu hari darimu, berarti pergi satu bagian dari tubuhmu. Nah, hari-hari yang berlalu ini, apalagi hari-hari yang penuh dengan keberkahan, bila berlalu dari umur kita, ini sungguh merugi luar biasa. Ada perkataan menarik dari seorang fasik, ya, dari seorang fasik, zalim. Tapi Nabi katakan, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah harta berharga milik orang mukmin yang hilang. Ainama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kapan dimanapun dia temukan, dia berhak mendapatkannya. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Al-Hasan Al-Basri dia
sezaman dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Yang mengatakan kalimat itu adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yang disebut dengan mubiru hadil ummah, mubir, penghancur umat ini. Ya, dia kalau dia menumpahkan darah orang itu seperti menumpahkan air kotor saja. Dengan sangat mudah dia membunuhi orang. Tapi perkataannya ini hikmah, maka kita ambil dan betul. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Waqadatni kalimah min Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Lalu muridnya bertanya, ya Aba Sa'id, waqadatka kalimatu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Artinya saya termotivasi, terbakar semangat saya oleh kalimat yang diucapkan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Lalu muridnya heran, kok bisa orang sezalim itu menjadi motivator pula bagi kita untuk beramal? Apakah katanya? Na'am waqadatni li'annahu qala man ma akhsara man madha yawmun min ayyamihi fi ghairi ma amarahu Allahu fihi, atau kama qala. Sungguh celaka dan sungguh merugi orang yang berlalu harinya tapi tidak melakukan apa yang untuk itu dia diciptakan Allah SWT. Nah sekarang ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kita hari ini hari-hari Ramadan, ayyamun mubarakat, ayyamun fiha nafahat ilahiyah, rahmaniyah, rabbaniyah, yaitu segala kebaikan-kebaikan yang menyenangkan umat, yang menyenangkan kita, Allah turunkan. Ya, setiap malam rahmatnya, setiap saat rahmatnya, setiap hari barakah daripadanya. Dan itu adalah ibaratnya adalah umur-umur kita yang berlalu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka hari-hari Ramadan ini, ma'asyiral kiram, orang-orang yang cerdas akan merasakan betapa keberkahan ini. Kita ingat dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki atau kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya. Subhanallah. Ini suasana menakutkan kaum muslimin. Kita dibawa ke mahkamah yang saksinya adalah para nabi dan rasul. Yang saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri. Yang saksinya semuanya bisa bicara. Dan Allah SWT sebagai hakimnya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tak satu pun yang tersembunyi daripadanya, baik yang di langit maupun yang di bumi, dan yang kecil maupun yang besar, semuanya jelas dalam hitungan Allah SWT. Nah kita sekarang akan ditanya satu persatu. Ya, kalau banyak masalah dengan amalan kita, ibaratlah kita akan menderita. Karena Nabi SAW mengatakan, man nuqishal hisab uzib. Siapa yang hisabnya diperdebatkan atau dimunakasahkan. Ya ibarat kalau munakasah, kalau tidak banyak kritikan berarti ini can kam laut nih. Tapi kalau banyak yang dikritik, dipertanyakan, ini kenapa, ini dari mana, ini siapa yang suruh, ini kamu lakukan dan sebagainya, tidak lancar, ibarat akan diazam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini kita juga, Ramadan mengajar kita untuk berhati-hati dalam beramal, tidak asal murah meriah atau tidak asal semangat, tetapi semangat yang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang hanya sekedar semangat tanpa ilmu. Nanti akan ditanya. Nah, kita lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tentang umur an umrihi fi ma'afnah, umur yang diberikan Allah kepadanya
umur antum 20 tahun, sikit sekali itu. 30, 40 dan seterusnya. Untuk apa? Tetapi kalau di Ramadan diberkahi Allah SWT, dalam hadis dikisahkan ada dua orang yang masuk Islam. Lalu keduanya pergi berjihad, satunya mati syahid dan satunya hidup beberapa tahun lagi setelah itu. Lalu meninggal, lalu diperlihatkan dalam mimpi bahwa dia lebih tinggi derajatnya dari saudaranya yang mati syahid. Lalu ditanyakan ke Nabi SAW, kok bisa ini syahid, ini tidak mati syahid? Kenapa ini lebih tinggi derajatnya? Nabi katakan, alam ya'ish Ramadan ba'dahu, bukankah dia hidup beberapa kali Ramadan setelah dia mati syahid? Subhanallah kaum muslimin. Jadi baru masuk Islam, belum lama, tetapi subhanallah dia memanfaatkan keberkahan hari-hari Ramadan. Nanti setelah bagiannya akan dibahas oleh Dr. Hidayatullah insyaAllah. Dia fokus pada umur, umur untuk apa dia habiskan. Mungkin saja sehari Ramadan ini, kalau betul-betul kita mengambil barakahnya dengan memanfaatkan setiap detiknya, mulai siang dan malamnya, siang dipenuhi dengan amalan, zikir, qiraatul Quran dan sebagainya, doa yang tak pernah lepas dari hati dan lisan kita. Lisan kita, bibir kita selalu basah dengan zikrullah. Dan amal-amal lainnya yang dia manfaatkan di bulan Ramadan ini mungkin mengalahkan amalan orang yang hidup 63 tahun, 70 tahun yang tidak memanfaatkan Ramadan ini. Itulah tadi. Dia hidup Ramadan, barakahnya tadi. Allah tumbuhkan. Tadilah kalau amalan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini Ramadan tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya. Makanya celaka kata siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, andainya berlalu sesaat dari hari kita, khususnya di bulan Ramadan ini, tanpa ada kebaikan yang kita tanam di dalamnya. Ma'asyarul kiram. Nah, yang kedua, dan ini ada kaitannya dengan pemanfaatan umur tadi. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Tentang ilmunya apa yang dia amalkan. Allah subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ilmu itu nikmat, mengangkat derajat. Ilmu itu adalah nikmat yang membuat kita disebut-sebut. Ilmu itu membuat kita dikedepankan. Tetapi subhanallah, kalau tidak diamalkan, dia jadi ibarat bumerang, makan tuan sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ditanya tentang ilmunya. Nah, kita dapatkan kaum muslimin di bulan Ramadan ini, subhanallah, keberkahan ilmu itu juga terlihat. Ada sedikit ilmu tentang amal di bulan Ramadan ini kita akan manfaatkan. Misalnya seseorang tahu bahwa contohnya sekarang umat Islam, mereka sebelumnya di hari-hari biasa bukan tidak tahu bahwa salat ke masjid itu dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat dari salat sendiri. Tapi kenapa mereka tidak datang ke masjid? Ya kan? Tahu. Tapi Allah SWT bukakan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kita dapatkan orang di bulan Ramadan, Masya Allah, masjid itu sudah mulai nampak kecil. Tapi di malam-malam pertama saja, nah, masjid dah kelihatan kecil. Dan mulai pengurus berpikir untuk mengumpulkan dana untuk memperbesar masjid. Tapi pas malam kelima, tidak ada lagi yang akan diminta dana lagi ke muslimin. Tetapi orang-orang yang berilmu, dan tahu kemanfaatan dan barakahnya ilmu ini di bulan Ramadan, dia akan konsisten. Makanya beda antara orang yang duduk menuntut ilmu dengan orang yang hanya sekedar memuaskan
keinginan untuk mendengarkan ceramah-ceramah biasa. Beda. Orang yang hanya mendengarkan ceramah biasa, katakanlah tablik akbar, yang penting siapa yang paling banyak jemaahnya dan paling suka didengar retorikanya, kalau hanya fokus pada ini, ya bukan sekatakan tidak bermanfaat, memotivasi. Ibaratnya seminar motivasi. Ya, kita dimotivasi jadi orang kaya, jadi orang hebat. Di ruang seminar kita sudah langsung jadi orang hebat. Tapi yang menentukan tidak atau iyanya setelah kita turun di lapangan. Nah, tetapi yang berilmu, yang berkah, ada yang menuntut ilmu, yang bukan hanya sekedar mendapatkan teori tapi melihat aplikasi. Makanya di bulan Ramadan terlihat keberkahan itu. Orang mengetahui tentang fadilat puasa, ya puasa Ramadan yang Allah janjikan pahala begitu. Dengan penuh keyakinan dia bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Dia tahu bahwasanya salat bersama imam, salat tarawih sampai selesai diberikan pahala seperti salat semalam suntuk. Dia tidak sia-siakan, keberkahan lagi pada ilmunya. Subhanallah. Dia tahu bahwa bersedekah, berinfak adalah sangat dianjurkan. Apalagi di bulan Ramadan. Dia tahu Nabi kita alaihissalam kana ajwadan nas. Orang yang paling pemurah. Di Ramadan dia semakin pemurah lagi. Berkah ilmu lagi. Dia tahu bahwa berdoa itu adalah silahul mu'min. Adalah senjata orang beriman. Maka dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena dia punya senjata yang sangat yang sangat mumpuni, yang sangat diandalkan, yaitu doa. Oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin sedang yang pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pernah salah seorang panglima perang muslim dalam perang jihad fisabilillah yang memahami keberkahan doa, dia sebagai senjata yang sangat tajam dan ampuh. Salah seorang dari pasukannya, seorang ulama yang zuhud, yang dikenal doanya mustajab, Muhammad ibn Wasi', tidak ditemukan di barisan. Tentu dia sebagai panglima akan mempertanyakan, di mana Muhammad bin Wasi', kenapa terlambat? Karena dalam perang itu tidak boleh kata-kata terlambat, tidak ada. Tentara itu sangat disiplin mereka. Ya, bisa memakai baju sambil berlari gitu. Ya, pakai baju sambil berlari. Demikianlah mereka. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang rahmati Allah SWT. Lalu disampaikan kepadanya, ya ayyuhal qa'id huwa fil khaymah. Yani yad'u rabbahu yunaji. Dia sedang berada di kemah, sedang berdoa dan bermunajat. Subhanallah, dia tahu keberkahan doa, khususnya orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertaubat kepadanya. Maka dia katakan, wallahi la asbu'un min Muhammad ibn Wasi', telunjuk Muhammad ibn Wasi', yusiru biha ila sama', menunjuk ke langit, karena dia berdoa kepada yang di langit. Yad'u biha, dia berdoa, ahabbu ilayya min alfi faris, lebih saya andalkan dari 1000 pasukan kavaleri. Subhanallah. Nah, di Ramadan doa kita sepanjang matahari dan sepanjang malam mustajab. Thalathu da'awat la turad, 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah SWT. Doaul walid liwaladi, doa orang tua untuk anaknya. Wa doaul musafir hatta yarji', doa orang musafir sampai dia kembali. Wa du'a'us sha'im hatta yuftir, dan doa orang musafir sampai dia berbuka, atau hina yuftir, qabla yuftir, atau sebelum berbukanya. Dan doa orang puasa, doa yang mustajab, khususnya di saat-saat menjelang berbuka atau di saat-saat Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Ma'asyarul kiram as-sa'imin was-sa'imat yang dirahmati Allah SWT, dengan ilmu yang barakah dia tahu bahwasanya sekecil apapun yang kita berikan untuk orang yang berbuka dapat pahala yang tak terhingga.
Man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im. Ajrus sha'im. Maka dia pun walaupun hanya dengan segelas air antusias dan berambisi untuk merebut pahala, tapi tidak mengurangi pahala orang yang diberi. Dan dalam masalah ini sebagian membayangkan bahwa khusus waktu berbuka. Sebagian ulama mengatakan tidak, bukan khusus berbuka, untuk sahur pun dapat. Bahkan untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi orang yang ikut salat qiyamul Ramadan, mudah-mudahan dapat ajru man fattara sha'iman. Kenapa? Dia dalam keadaan berbuat taat. Bukankah Nabi yang mengatakan man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang menyiapkan tentara untuk berperang sama dengan orang yang berperang. Sekarang kita bantu orang menyiapkan makanan dan minuman untuk qiyamul Ramadan, sama dengan melakukan qiyam Ramadan. Orang kita bantu orang untuk sahur, untuk mendirikan puasa, maka sama dengan orang yang berpuasa. Makanya ulama istinbat dari sini bahwasanya man fattara sha'iman tidak secara tekstual hanya di waktu berbuka. Ya kan sebagian tidak mau lagi, nah ada selesai bukan tidak dapat pahala lagi. Tidak, antarkan saja walaupun setelah berbuka. Kadang-kadang kan kita terlupa atau khawatir tidak cukup, nanti tengok nih goreng tinggal satu piringnya kan, awak berlima. Nah, jadi hawa itu antar ke tetangga nanti tidak cukup. Akhirnya rupanya perut itu terbatas, akhirnya tidak habis, lalu diantar. Antarkan saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun yang lebih baik tentu bukan sisa, tetapi yang memang kita sisihkan untuk orang yang pakai. Dan seterusnya dia tahu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena kita akan tenggelam kalau kita tidak cegah orang berbuat kemungkaran. Seperti pengendara safina, pengendara kapal, kita satu kapal harus saling mengingatkan. Jangan gara-gara segan lalu kita biarkan orang berbuat kemungkaran. Dan ini dia tahu barakah Ramadan. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini lebih mudah, Ustaz. Orang lebih mudah menerima. Iya, tapi kalau luar Ramadan enggak. Nah, dia tahu bahwa menahan amarah dengan ilmunya dia pelajari. Menahan amarah itu adalah menjaga keutuhan Ramadan. Diberkahi ilmunya dia amalkan dan seterusnya. Intinya ilmu itu di bulan Ramadan lebih kelihatan berkahnya dibanding di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keberkahan ini setiap hari di sekecil apapun yang kita mampu. Karena sesungguhnya yang kecil itu bila dikembangkan oleh Allah akan menjadi besar, dan selanjutnya mungkin akan disempurnakan oleh Kiai Haji Dr. Hidayatullah Ismail. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penyampaian materi mengenai berseri atau berburu berkah setiap hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita akan lanjutkan kepada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fal yatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali Al-Jamaah hafizallah ta'ala wa ra'ah, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan para pecinta KMTV dimanapun berada, as-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kembali kita berbincang, saling memberi nasihat dan mengingatkan di dalam kebaikan agar kita sama-sama selamat
dan terjaga dari segala keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena tanda berkahnya ilmu adalah diamalkan. Oleh karena itu, kita tak akan bosan-bosan untuk duduk di majelis seperti ini, dan tidak akan pernah kita merasakan puas, karena ilmu Allah sangat banyak dan sangat luas. Semakin kita selami dan semakin kita pelajari, semakin kita tak punya apa-apa. Dan semakin kita pelajari akan semakin terang jalan kita. Semakin kita pelajari akan semakin mudah bagi kita untuk beragama. Karena sesungguhnya agama itu yusr, agama itu mudah. Dan mudahnya ia dengan ilmu yang Allah titipkan, yang Allah sampaikan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kita. Sehingga inilah yang disebut oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi, para Nabi dan Rasul tidak meninggalkan dinar wala dirham. Para Nabi, para Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak meninggalkan harta benda berupa dinar dan dirham yang merupakan keindahan dunia. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan ilmu sebagai warisannya. Oleh karenanya kita kejarlah ilmu ini, kita semangati diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar, sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu di dalam beragama. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang menghabiskan harta benda serta mengorbankan jiwa mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang kokoh dan cinta di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saimin as-saimat, alhamdulillah sudah banyak dapat ilmu, sudah banyak yang sudah kita dengarkan tadi dari guru kita tentang sebuah hadis yang mesti kita jadikan renungan dalam hidup kita. Karena hadis ini sangat mengerikan. Namun sayang sering disampaikan tidak membuat kita punya sikap. Kita berharap di hari yang mulia ini, di waktu duha ini, Allah jadikan getaran iman itu di hati kita. Setelah kita mendengarkan hadis di mana nanti di hari kiamat kelak tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai Allah tanya tentang 4 hal yang sangat luar biasa. Itu tentang usia yang Allah berikan kepada kita. Dari perjalanan kita di dunia ini, sejak kita akil balik, sejak kita fase mukallaf, sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanan yang semuanya ada tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang ilmu yang Masya Allah telah dijelaskan tadi oleh guru kita, bahwa warisan yang kita pelajari dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang ditinggalkan, ilmu yang diajarkan kepada kita dan kita pelajari bersama, ternyata itu juga ada konsekuensinya. Makanya dalam sebuah kitab yang guru kita sendiri sudah sering membaca, Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, ya, bahwa terhadap sebuah ilmu ada tuntutannya, yaitu kita amalkan. Dan memang berkahnya ilmu itu diamalkan. Hari ini kita bicara tentang mengejar keberkahan setiap hari. Agar ilmu kita berkah, memang tidak ada jalan pilihannya kecuali mengamalkan. Dimulai dari yang paling kecil sampai kita
mengerjakan ilmu-ilmu yang seluruh apa yang telah kita dengar dan kita pelajari. Dan kalau kita ingin bertanya apakah kita rasa punya ilmu atau tidak, dengan cara mengamalkan. Tahunya kita berilmu dan tidak berilmu itu memang dengan mengamalkan. Ya, terasanya kita di dada ini ada ilmu atau tidak, dengan mengamalkan. Maka disinilah keberkahan itu akan terpancar dalam kehidupan kita, akan menyinari hari-hari kita, akan menyinari keluarga kita, dan akan menyinari masyarakat ini. Adapun yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat kelak adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Untuk usia satu pertanyaan, ya kan, kemana dihabiskan? Untuk ilmu satu pertanyaan, apakah sudah diamalkan? Tapi ternyata untuk harta ini Allah menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah min aina iktasaba, tentang sumber. Am hiya min halal atau min haram? Apakah sumber rezeki itu dia dapati dari cara yang halal atau dari cara yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jika seandainya kita sudah berusaha mencari dari sumber yang halal, falillahil hamd, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah berikan kepada kita taufik untuk mendapatkan harta dari jalan yang Allah halalkan. Namun jika seandainya masih ada di antara kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih mencari rezeki dari jalan yang diharamkan Allah atau dari jalan yang syubhat, maka segera kita kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena efeknya jangankan kita di akhirat kelak, gitu kan, di dunia saja akan terasa. Ketika sumber rezeki itu tidak dari jalan yang halal, itu akan mulai terasa. Dan begitu pun ketika sumber rezeki itu dari jalan yang halal, akan mudah kita untuk beramal, akan melahirkan banyak keberkahan dari harta itu. Makanya subhanallah, kalau harta itu sudah berkah, nikmat dunia itu kecil. Karena di antara tanda berkahnya harta, kita bisa gunakan dalam banyak kebaikan. Bahkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Kenapa motivasi harta yang baik itu ada pada tangan orang yang baik? Karena ada keberkahan dari mereka. Akan ada banyak keberkahan yang akan dilahirkan. Misalnya dia akan bangun masjid, ya, untuk kaum muslimin yang di situ belum ada masjid, atau mungkin musala yang kecil dan sedangkan masyarakat sudah ramai membutuhkan masjid, maka dibangun dari hartanya itu. Atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang belum selesai, bertahun-tahun lembaga itu belum selesai pembangunannya, dia datang. Berapa kebutuhan dari lembaga ini? Berapa santri yang belajar Al-Quran? Berapa para guru yang mengajarkan ilmu di sini? Maka di sini letaknya kenapa harta itu di tangan. Kalau harta itu di tangan mudah dipindah-pindah. Tapi kalau harta itu di dalam hati, lengket di hati, itu sulit untuk dipindahkan. Makanya para sahabat dimulai dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kecuali hati pindah ke orang lain, itu mungkin berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam Ramadan bil khusus, dan tentu Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling terdepan di dalam menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para sahabat juga demikian. Ya. Para sahabat juga demikian. Maka oleh karena itu ikhwani, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita harus memiliki sebuah mindset yang benar tentang harta ini. Harta milik Allah, kemudian Allah titipkan kepada kita. Maka dalam banyak ayat Allah katakan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Harta itu sesungguhnya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kemudian Allah berikan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita, kemudian Allah suruh kita untuk menginfakkan harta itu.
Makanya mari kita kejar keberkahan-keberkahan dari harta kita dengan cara yang pertama, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi guru kita sudah menyebutkan salah satunya adalah memberikan makan ya orang-orang yang berpuasa. Ya, kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita berikan itu. Ad'af mudha'afa. Ya, tidak hanya sekedar pahala, tapi di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini berlipat-lipat. Berlipat-lipat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Ya. Kemudian untuk orang-orang yang salat, ya, kita siapkan, kita sediakan air minum. Masjid mana ya yang kurang air minum disediakan untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah, kita sediakan, kita antarkan ke sana. Subhanallah. Ini adalah sebuah keberkahan dari harta yang kita miliki. Bahwa ketika harta itu berkah, semuanya akan indah dan semua akan bisa kita lakukan dan semua nikmat. Ya, semua nikmat. Karena kita merasa bahwa harta ini tidak hanya milik kita. Harta ini adalah titipan Allah yang harus kita ada hak orang lain di sana. Kita faham mindset ini, insya Allah akan mudah. Tapi ketika harta itu hanya kita yakini kita dapat dengan kehebatan kita dapatkan dengan ilmu kita, dengan segala skill yang kita punya, kita lupa ada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan harta itu. Maka kesampingkan sifat-sifat seperti ini, yakini Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita. Dia ibarat orang yang melempar bola, semakin kencang ya dilemparkan ke dinding, kencang juga baliknya ke kita. Makanya Nabi katakan kepada kita, ya, ma naqasat sadaqatun min mal. Hakikat harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang dikeluarkan di jalan Allah tak akan pernah berkurang. Mindset ini harus kita bangun, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kita bangun mindset ini. Kalau lambat kita dorong bolanya, lambat baliknya, Ustaz. Dan lambat baliknya. Tapi kencang, ini logika dunia saja ini. Ya. Coba ambil bola, lemparkan ke dinding ini, balik, kencang juga baliknya. Begitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, andai hambaku ya mendekatkan dirinya kepadaku, ya, satu jengkal aku akan lebih dekat kepadanya satu zira'. Dan seperti itu. Ya, dia dekat kepada Allah dengan cara berjalan, Allah dekat dengan cara berlari. Dan seterusnya begitulah kita. Allah tidak akan pernah mengabaikan satu kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Allah tak akan pernah lupa dan luput dari apa kebaikan yang sudah kita lakukan, sekecil apapun. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kita tidak bisa nasi bungkus, gitu kan, atau tidak bisa satu kardus air minum, at-tamar ikhwani fillah, bisa kita belah, kita berikan kepada orang lain. Kalaupun tidak punya satu, ya, kita belah ke tamar itu. Ini motivasi-motivasi yang harus kita hadirkan agar keberkahan harta itu bisa kita dapatkan. Kita sekarang ini sedang tijarah dengan siapa? Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang pemilik langit dan bumi, sang pemberi rezeki. Kita bertijarah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ibaratnya seseorang yang mengeluarkan harta jalan Allah, kita meminjamkan Allah. Hukum meminjam di dunia ini mestilah dibalikkan. Allah menggunakan seperti itu bahasanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang memberikan harta di jalan Allah ibaratnya dia meminjamkan hartanya kepada Allah. Padahal harta itu milik siapa sesungguhnya? Milik Allah. Tapi apakah yang membuat semua itu berat keluar dari tangan kita? Ya, ibarat bahasa pepatah, kantongnya berjahit. Kantongnya berjahit. Tak keluar. Kecuali dipaksa. Ya akhi, ini Ramadan. Ramadan an-nafahat azimah. Ramadan ini jiwa kita sangat dekat. Mudah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti di muqaddimah tadi telah disebutkan oleh guru kita, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Azza wa Jalla, ditutupkan pintu jahim. Ya, maka ini kesempatan kita untuk beramal, mencari keberkahan harta kita. Kita tunjukkan
Maka saya katakan di antara cirinya harta berkah itu digunakan di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan. Untuk apa gunanya baju banyak tapi tidak digunakan untuk dipakai untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk koleksi-koleksi baju, untuk apa gunanya? Untuk apa harta kita banyak tapi tidak ada harta itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Mau berapa lagi harta yang kita butuhkan sehingga kita bisa berinfak? Ini kata para ulama, ya, masalah infak sedekah itu tidak menunggu kaya. Ya. Yang ditunggu adalah semangat dan keinginan. Tapi kalau kemudian sedekah yang bermakna zakat, ya itu harus mesti kaya. Ya, itu kan? Kaya karena memang harus ada syaratnya. Ya. Ini. Tapi kalau sedekah, kalau infak, ya itu silakan. Bahkan Nabi tadi mengatakan, jagalah dirimu dari neraka walau hanya dengan sebilah atau separuh korma. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ukuran, berapapun kita mampu lakukan hal itu. Oleh itu ikhwani, ya, mari kita bersama-sama belajar melihat kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk kita mengejar keberkahan harta kita. Kita berikan, kita buktikan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Para ulama hadis mengatakan ala sihhatil iman. Ya. Karena benarnya iman ini sebagai bukti orang yang mengeluarkan harta, yadullu ala syarafihi, menunjukkan ala kemuliaan dia. Di orang yang mulia itu yang mengeluarkan harta, bukan yang menahan-nahan harta, bukan. Tapi orang yang mulia itu orang yang mengeluarkan hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terdepan dalam bab ini, para sahabat yang mulia, para tabi'in, orang-orang yang masya Allah mencari keberkahan hidup melalui harta-harta mereka. Oleh itu, mari kita sama-sama menggunakan Ramadan ini, waktu-waktu yang masih tersisa lebih kurang 21 hari saja, insya Allah mari kita sama-sama. Nah, ada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan harta ini, tentang hadis yang disebutkan bahwa ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah segala amal. Salah satunya Nabi mengatakan sadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang jari, akan mengalir pahalanya selama-lamanya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama adalah al-waqf. Wakafkan harta Anda. Ya. Langitkan atau simpan harta Anda di langit. Simpan harta Anda selama-lamanya. Dengan cara bagaimana? Diwakafkan di jalan Allah. Wakaf itu artinya berhenti. Ya, kita alihkan fungsinya bahwa dari kita serahkan kepada Allah kembali. Harta dari Allah, Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah, dan kita taruhkan di situ. Harta itu kita simpan, kita taruh, kita tanam, dan terus akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat kelak. Ya, di antaranya apa? Ya, di antaranya mushaf yang kita wakafkan di jalan Allah, sumber air yang kita bangun, kemudian kaum muslimin bisa menikmati di sana, atau masjid yang kita bangun, ya, kemudian lembaga-lembaga pendidikan kita wakafkan harta-harta kita di sana. Maka sungguh kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk penyesalan di hari kiamat kelak, orang-orang yang telah mendahului, orang-orang yang telah meninggal dunia, di antara permintaan mereka jika dikabulkan untuk kembali ke dunia, maka di antaranya salah satunya adalah ingin menginfakkan dari harta mereka, ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah adalah akan menghilangkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, dawu mardakum bis sadaqah, ya, obati sakit kalian, penyakit kalian dengan sedekah. Banyak manfaatnya sedekah itu. Karena secara psikis itu orang sehat itu. Ya, orang sehat itu. Orang secara psikis, psikologi itu dia orang sehat. Karena orangnya murtah, orangnya lapang, tidak ada. Ini semua ditunjukkan bahwa harta itu di tangan. Mudah saja keluarnya. Dia yakin ketika dia dikeluarkan pasti akan kembali dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikirkan bagaimana kembali.
Oleh itu, ini yang pertanyaan yang ketiga di dalam empat pertanyaan yang akan Allah tanya pada hari kiamat kelak, yaitu dari harta yang ia dapat, ya, dan kemana ia belanjakan. Kalau sudah harta kita benar sumbernya, mari kita belanjakan di tempat yang benar. Di bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita belanjakan. Bahkan sebagian mengatakan ketika Ramadan tiba, ya, para salaf mengatakan inilah waktunya kita mengeluarkan zakat. Maksudnya harta kita. Ini saatnya kita berinvestasi untuk akhirat kita, untuk, ya, keselamatan kita, untuk, ya, keluarga kita, semuanya. Saat inilah waktu yang paling tepat untuk kita keluarkan. Nah, yang keempat di antara pertanyaan yang akan ditanyakan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah wa anjis bihi fima ablah. Ini tentang tubuh kita, ya. Para ulama juga mengatakan ini tentang juga kesehatan kita. Allah berikan kepada kita fisik, Allah berikan kepada kita kesehatan, ya, sehingga kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di usia yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, kemudian tubuh kita ini, ya, untuk apa ia gunakan? Ya, pekerjaan apa yang kita kerjakan, amal apa yang kita laksanakan. Nah, gunakanlah tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat keberkahan Ramadan ini sangat terbukti, ya. Orang-orang seperti yang dikatakan guru kita tadi, insyaallah semarak Ramadan, alhamdulillah, ya. Yang barangkali, ya, jarang-jarang ke masjid, alhamdulillah kelihatan ke masjid. Ini berkah badannya ini. Berkah ini. Ini berkah. Yang barangkali selama ini kendaraannya belum dipakai untuk ke masjid, sekarang Masya Allah dipakai kendaraannya, motornya, ya, mobilnya ke masjid. Ya, tubuhnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, siang harinya dia berpuasa, malam harinya qiyam, itu kan? Kemudian mungkin ditambah lagi dengan qiyam-qiyam setelah sepertiga malam lewat. Nah, ini tubuh yang berkah ini, badan yang berkah, yang diberikan, ya, yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lelah, iya, tapi carilah lelah kita pada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang kita inginkan? Lelah kita di dalam urusan ketaatan kepada Allah, atau lelah kita dalam urusan dunia kita? Kalau lelah dalam urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tubuh kita sakit, tubuh kita capek, ya, mungkin kita mengantuk-ngantuk mengaji, ya, maka enggak apa-apa, silakan. Ya, di Ramadan terlihat kan? Kita Masya Allah dengan Al-Quran sangat akrab. Ya, kita baca Al-Quran, kita duduk berjam-jam. Ya, mungkin sakit pinggang terasa, Zat. Tapi alhamdulillah dengan keberkahan Ramadan kita bisa sabar. Kita bisa sabar. Kita duduk masuk masjid lebih awal. Ya, duduk kita, tahiyatul masjid kita, duduk kita, yang kita pegang Al-Quran. Ya, yang mungkin di luar Ramadan belum bisa kita lakukan itu. Ini keberkahan Ramadan. Ya, ini keberkahan Ramadan. Kemudian kita malamnya tarawih, malamnya kita qiyam, dan malamnya kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita alaihi wasallam telah mencontohkan tentang bagaimana menggunakan tubuh ini. Dalam hadis yang masyhur yang masing-masing kita sudah sering mendengar, ketika, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat salatnya sampai bengkak, itu kan, kemudian ibadahnya, tahajudnya sampai seperti itu. Aisyah sempat mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi lihatlah jawaban seorang nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Buktikan kesyukuran kita kepada Allah, diberikan fisik yang sempurna, diberikan kekuatan oleh Allah pada tubuh kita, diberikan, ya, kesehatan pada badan kita. Gunakan kekuatan kita, ya, badan kita untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kita akan bahagia. Yakinlah kita akan menjadi orang-orang yang tentram, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang merasa bahagia nantinya. Walaupun mungkin dari sisi dunia tidak seperti orang-orang lain, tapi ketika kita sujud dan ruku kepada Allah, mampu kita, itu adalah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan. Maka inilah yang harus kita ingat bersama, ya, dari 4 hadis ini, dari 4 pertanyaan dalam hadis ini. Mari kita renungi, mari kita manfaatkan momen-momen Ramadan ini, ya, waktu-waktu yang sangat indah ini, ya, untuk kita cari keberkahannya pada
usia kita, pada umur kita, pada ilmu kita, pada harta kita, dan pada kekuatan badan yang Allah berikan kepada kita, dan pada kesehatan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita, penyampaian materi kita di kesempatan pagi hari ini mengenai berseri, berburu berkah setiap hari. Mudah-mudahan di antara poin yang disampaikan tadi, keberkahan ilmu, keberkahan harta, dan juga keberkahan umur serta badan kita bisa kita manfaatkan khususnya di momen-momen Ramadan 1443 Hijriah ini. Taib, generasi Robani pemirsa KMTV, kita masuk ke sesi pertanyaan yang sudah masuk di 082174 909 911. Kita coba jawab yang pertama, Ustaz. Dari Rojali di seputaran Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, menarik mengenai tema keberkahan, Ustaz. Berbicara mengenai keberkahan, apakah arti berkah sebenarnya? Kalau berbicara dari sisi harta, apakah banyaknya? Kemudian ada juga yang mengatakan para dai bahwa cerdas dalam memanfaatkan atau memiliki harta yang berkah itu dalam menginfakkannya kepada para penuntut ilmu, sebagaimana para salaf dulu dan juga dermawan dahulunya. Tapi apakah di momen Ramadan ini kita akan memilih hal itu juga untuk memberikannya kepada para penuntut ilmu, atau memilih kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan, atau kepada karib kerabat kita yang dekat yang membutuhkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, fadhal, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Rojali di Cipta Karya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa makna hakikat daripada al-barakah itu ada ziyadah wan numu, yaitu bertambah dan berkembang. Jadi banyak dari sisi kuantitasnya, kemudian berkembang bisa saja dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitasnya. Jadi pada apa yang tadi dijelaskan, baik pada umur kita Allah berkahi, pada ilmu kita Allah berkahi, pada harta diberkahi, dan pada fisik kita juga diberkahi. Bahkan dalam suatu riwayat an syababihi, syababnya, karena memang fisik itu identiknya dengan waktu syababnya, kekuatan. Nah, jadi Allah beri berkahi. Nah, kemudian pertanyaan tentang harta yang kita miliki. Jadi di antara para ulama yang besar seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau itu seorang yang punya kekayaan yang luar biasa, sampai berinfak untuk orang miskin hampir 1 miliar. Ya, bukan 1 miliar, hampir 2 miliar. Ya, orang minta sedekah kepadanya dalam perjalanan haji. Dia haji selalu bawa rombongan dari orang, dia tinggal di Rai, di Emaru, dan setiap haji itu selalu bawa orang atas biaya beliau sendiri yang nanggung. Cuman agar yang ikut ini punya izzah, ini kan keberkahan ilmu, jadi dia beri tapi tidak, orang yang diberi tidak merasa rendah. Apa dia lakukan? Silakan mendaftar, siapa yang punya uang setorkan berapa dia punya, lalu dia catat, disimpan di tempat yang khusus. Lalu mereka berangkat, seolah-olah mereka berangkat dengan biaya mereka masing-masing. Di perjalanan semua biaya ditanggung oleh Abdullah Mubarak. Sampai pokoknya perjalanan haji, akomodasi, transportasi, konsumsi, bahkan hadiah-hadiah yang dibeli di Makkah, di Madinah, beliau yang belikan semuanya. Sampai pulang ke negerinya kembali di Maru, 2 hari sampai diundang itu semuanya dengan keluarganya masing-masing ke rumahnya. Lalu dikembalikan seluruh uang yang disetorkan sebelum berangkat. Subhanallah, Ustaz. Saya misalnya kalau sempat diajak oleh Ustaz Hidayat, gratis Ustaz katanya kan, dari awal sudah gratis. Pokoknya sepanjang perjalanan itu saya akan jaga terus beliau. Nampak sendalnya terlupa, saya angkat kan, kita lah lebih kurang. Karena merasa berjasa. Tapi dalam orang tidak seperti itu. Seolah-olah dia pekerja.
Padahal dia apanya? Dia bosnya, tapi seolah-olah dia bekerja sehingga orang nak minta. Abdullah katanya, saya mau perlu ini katanya. Ya sila, ayo kita beli. Seperti guide nih, padahal dia ulama besar dan konglomerat besar. Nah, sampai di rumah diberi makan besar, selepas itu dikembalikan uang masing-masing plus masing-masing jubah baru dua setel pakaian baru untuk yang ya nama Pak Haji kan harus baru pakaiannya, dikasih oleh beliau. Allahu Akbar, ini barakah, rajul mubarak, Abdullah ibnul Mubarak, betul-betul mubarak. Rasul kiram, ini harta yang mubarak kaum muslimin. Nah, apakah harta ini kita berikan pada tulabul ilmi atau karib kerabat yang butuhkan, fakir miskin dan sebagainya? Pada asalnya yang didahulukan yang terdekat dengan kita. Alhamdulillah kalau kita di dalam keluarga kita ada fakir miskin, ada penuntut ilmu, bahkan mungkin ada orang-orang yang harus dilindungi dan diberikan santunan. Maka mereka yang diutamakan. Bahkan orang tua kita harus didahulukan. Istri dan anak kita didahulukan. Karena sebaik-baik sedekah itu yang kita berikan pada istri dan anak kita, orang tua, saudara dan mara kita. Tetapi bagian itu semuanya ada. Kalau di keluarga sudah cukup, pindah ke yang lain yang punya fadilat. Dan tulabul ilmi itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Tapi mereka justru kebaikannya lebih banyak. Makanya Abdul Mubarak tadi juga, dia sudah kaya seperti itu, sudah berilmu seperti itu, pemurah seperti itu, tidak habis-habis juga hartanya. Sampai ada yang bertanya, kok masih berbisnis lagi? Lalu dia bilang, saya berbisnis karena saya ingat Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah. Ini karena ulama-ulama yatim semua itu asalnya. Anak yatim tidak. Abdullah Mubarak kan dapat mertua orang kaya dia asalnya. Dan jadi tidak ada salahnya juga nanti ulama bermenantukan atau bermertuakan orang kaya. Dan kalau memang mertua ini kaya kan menantu itu. Karena orang berilmu bila kaya, seperti kata doktor tadi, ni'mal malus salih biyadir rajulis salih. Makanya orang tua, mertua di kampung-kampung kita kan rata-rata ada rasa ini ya, merasa tidak nyaman bila membantu menantunya. Ini kesalahan besar. Siapa yang harus kita bantu? Justru menantu kita harus kita bantu. Apalagi dalam dakwah, apalagi dalam menuntut ilmu, apalagi dalam menyebar ilmu. Harus kita permudah bagi mereka. Tapi alhamdulillah yang sudah paham dan ngaji dan tahu bagaimana memposisikan harta, memposisikan diri, alhamdulillah banyak mertua kaya sekarang yang Masya Allah. Semoga yang mendapat mertua kaya beruntung, ya, dan semuanya beruntung karena hartanya dialokasikan untuk membantu dakwah dan menuntut ilmu para menantu yang tadi. Nah, apakah menuntut ilmu kita beri? Ya, selalu kita beri. Saya pernah di Madinah waktu itu masih mahasiswa. Satu hari atau selesai salat tarawih atau salat malam waktu itu, orang-orang kan pada mencari makan dan atau mencari istirahat. Saya waktu itu agak kebelet nak ke kamar mandi. Lewat di tiang tengah Ustaz, antara Tausi Al-Gharbiyah itu, perluasan bagian barat, tempat anak-anak Indonesia sering nongkrong itu yang tiang tengah. Kan ada depan, ada tengah, ada belakangan, tiang tengah itu. Saya temukan Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah rahmatullah wasi'ah, salah satu guru kita, syekh kita yang merupakan faqihul Madinah di zamannya, mendapatkan dia sedang duduk sendirian. Padahal susah didapatkan beliau sendiri, selalu bersama orang, murid-muridnya ramai. Malam itu saya temukan dia sendiri. Ini kesempatan. Karena memang ada dua pertanyaan yang sedang saya cari jawabannya. Saya masih baru di Madinah waktu itu. Nah, pertanyaan di antara pertanyaan itu adalah, boleh tidak mahasiswa penuntut ilmu menerima zakat? Ya, setelah beliau jelaskan dua pertanyaan saya tadi, lalu dijawabnya terakhir adalah, boleh tidak penuntut ilmu menerima zakat? Dia jelaskan bahwa itu boleh, bahkan sangat dianjurkan.
Sangat dianjurkan karena mereka fisabilillah. Selesai dia jawab, dia masukkan tangan ke dalam saku jubahnya, habis itu masukkan ke saku saya. Wa hadza nasibuk. Ini bagian kamu. Masya Allah tabarakallah. Jadi ilmu aplikatif langsung. Jadi dia ada siapkan, ini untuk kamu. Alhamdulillah mendapat itu ya gembira dapat ilmu dan juga dapat amplop. Masya Allah saya cium jidatnya minta izin, jazakallah khairan. Habis itu saya pergi. Sampai di WC tidak langsung buang hajat juga. Dibuka amplop dulu. Alhamdulillah. Jadi demikian mereka. Dan kita dapatkan para muhsinin di negeri-negeri yang seperti itu. Mereka sengaja mencari tulabul ilmi. Dan banyak di antara mereka mengantarkan langsung ke rumah para penuntut ilmu itu. Bukan mengumumkan misalnya datang sini. Ada juga. Tapi banyak di antara mereka yang langsung mengetuk pintu. Dan ini bagian Anda. Subhanallah. Kalau dibilang zakat, di zakat. Ini bantuan dan sebagai musa'adah. Allahu Akbar. Jadi para tulabul ilmi memang ada bagian yang harus kita berikan untuk mereka. Khususnya mereka yang kurang mampu dan punya potensi dalam ilmu dan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz? Naam, fadhal Ustaz. Naam, mungkin hanya sedikit apa yang ingin saya sampaikan ya, bahwa an-nafa' yata'adda ya, manfaatnya itu dia kalau untuk penuntut ilmu itu dia memang tidak hanya sebatas, tapi Masya Allah manfaatnya itu bertambah gitu, terus bertambah dan berkembang. Apa sebab? Kalau dengan harta yang kita berikan kepada penuntut ilmu ya, dan dengan harta itu dia bisa beli buku, gitu kan? Dia pahami buku itu, kemudian dibaca, kemudian disebarkan. Dan kita dapat bagian di situ. Ya kan? Dengan menuntut ilmu, dengan ya, harta yang kita berikan untuk penuntut ilmu, dia bisa fokus kepada belajar. Ini orang memang terkadang kalau kurang, itu kan kurang fokus kita. Ya, saya memikirkan pula yang di dapur kan. Nah, subhanallah. Dan ini yang kita rasakan ya selama di Madinah saja, para masyayikh ya. Dan saya punya dosen kenangan indah ya. Syekh Muhaisin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Beliau ini ngajar fikih kami, ngajar fikih di Kuliah Usuluddin. Dia masuk bawa koper gitu. Tas koper. Awalnya saya kira itu buku-buku gitu kan. Subhanallah. Tapi hari pertama masuk, setelah Syekh artinya muhadarah selesai, kok ramai di luar itu gitu kan. Kita belum tahu siapa Syekh Muhaisin gitu kan. Nah, mahasiswa dari berbagai negara nunggu di depan kelas kita gitu, di luar kelas kita. Subhanallah. Ya tentu kita bertanya-tanya gitu kan, bertanya-tanya. Ya, ternyata tersingkaplah, ternyata seorang guru syekh dosen kita yang juga seorang rajulun karim ya, sangat dermawan ya, membantu mahasiswa-mahasiswa yang berada di Madinah yang membutuhkan gitu. Ini jarang-jarang ini dosen bawa koper isinya uang, seharusnya bawa buku ya. Kita paling-paling bawa buku kan, bawa laptop atau bawa apa, tapi dia bawa uang. Tapi begitulah ya, orang kaya yang baik gitu ya. Dia memberi itu senang, dengan bahagia dia memberi itu. Bukan senangnya menahan, tapi memberikan itu itulah kebahagiaannya. Nah subhanallah, nah ini mahasiswa yang Madrasat Ulia ataupun mungkin yang S1 tapi mungkin keluarganya di sana ya, atau mungkin ada yang ingin safar ya, dia butuh tiket, itu disantuni, dibantu gitu ya, dibantu. Dan saya teringat juga ketika dulu ada nizam, ini sedikit apa ini, nizam yang lebih dari 4 tahun itu tidak dikasih mukafa'ah. Ini saya menemui ini. Jadi teman-teman yang Masya Allah ya sudah 4 tahun lebih diputuskan mukafa'ah dari jamiah. Diputuskan mukafa'ah dari jamiah. Lalu tentu mereka bingung gimana nanti kehidupan. Yang masih ada jatah nyaman, ada mukafa'ah per bulan. Subhanallah, teman-teman yang lebih dari 4 tahun ini dikumpulkan di mat'am
Masih ingat ini tahun berapa tuh ya? 2001 atau 2002 itu. Amir Syunatullah ya. Nah, beliau mengumpulkan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang rasib atau yang mereka punya barangkali tidak ya dengan berbagai macam alasan mereka tidak selesai dalam 4 tahun kuliah. Dikumpulkan. Dibagi masing-masing kalau tidak salah 1.000 real itu. Lebih besar dari mukafah yang diterima oleh mahasiswa itu sendiri. Subhanallah. Luar biasa. Kemuliaan para masyayikh kami di sana itu luar biasa. Dan ini tentu berkesan di hati kita ya. Sangat memberikan sentuhannya luar biasa. Para ulama ya, orang-orang yang berilmu tapi kemudian subhanallah mereka juga berjihad dari harta mereka. Makanya subhanallah jika ada di antara ikhwah yang memiliki harta yang Allah titipkan kepadanya, kelebihan harta, masya Allah, supportlah para penuntut ilmu, khusus ilmu syar'i. Ya, artinya orang-orang yang berfokus dalam bidang ilmu agama, ya, dan mereka menghafal Al-Quran, yang menghafal hadis, kemudian belajar agama, belajar akidah dan seterusnya, belajar usuluddin, support mereka, berikan. Kalau tidak ada keluarga dekat kita, ya bertanyalah kepada para dosen. Mungkin ke guru kita Dr. Asman, kalau ditanya banyak referensinya itu. Siapa orang-orang yang berhak dibantu Ustaz, insya Allah beliau kasih itu nama-namanya. Maka para ikhwah semua silakan mari kita ta'awun di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang punya info ya berikan info itu, yang punya kemampuan untuk berikan apa yang Allah titipkan kepada kita, sehingga subhanallah Islam itu kuat dan kokoh karena kita semua saling kerjasama di dalam kebaikan ini. Jangan kita hanya menikmati harta itu sendiri, kemudian nanti ya kita mati ditinggal semuanya. Ya, kata Nabi SAW, ketika jenazah diantarkan, ya, maka ia akan mengantarkan 3, ya kan? Yang pertama adalah keluarga yang mencintainya, yang kedua harta yang dicari selama ini, dan yang ketiga adalah amalannya. Yang akan kekal bersama kita amalan kita, yang akan setia dengan kita adalah amalan kita. Keluarga yang mencintai kita, istri yang mencintai kita, anak yang merindukan kita akan kembali ke rumah. Harta-harta yang kita kumpulkan selama ini, yang kita berlelah-lelah mencarinya, kemudian mobil yang kita punya, kendaraan-kendaraan yang kita miliki, yang akan mengantarkan kita ke kuburan, kita akan kembali ke rumah kita. Maka sebelum masa itu tiba, mari kita sama-sama mencari keberkahan dari harta yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Nah, ada tambah lagi Ustaz? Al-hadithu yajurru ba'du ba'dan kama yaqulul mathal. Karena beliau sudah membuka tentang bagaimana para muhsin. Ada satu ide yang juga bagus ya untuk para muhsinin memberikan bantuan kepada para penuntut ilmu, khususnya mereka yang menikah ketika sedang menuntut ilmu. Memang sangat kontras sekali perbedaannya antara negeri yang memuliakan ilmu, khususnya ilmu agama, dan para penuntutnya. Kita hidup di negeri yang masya Allah menuntut ilmu agama itu mendapat tempat yang tinggi. Makanya di negeri itu saya dengar sebagiannya, bila seorang mahasiswa menikah, itu beasiswanya ditambah. Seperti di Kuwait. Kalau kita lihat di negeri kita, akan terjadi sebaliknya. Bila menikah, maka beasiswa dicabut, bukan yang cabut, dikembalikan. Yang sudah diterima dan dialokasikan dikembalikan. Ya, masing-masing semua punya cara pandang sendiri. Tapi yang benar adalah justru yang seperti itu dibantu dan dimudahkan. Buktinya berapa banyak mahasiswa yang sudah menikah jadi S2, S3. Tidak mengganggu. Maka mereka harus dibantu juga, bukan harus judul minta kembalikan. Karena kebutuhan masing-masing itu tidak sama. Ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi. Maka kalau tidak
berikan yang halal, dia akan cari yang haram. Maka itu tidak boleh ditahan, harus diberikan. Nah, para masyayikh, orang-orang kaya, ya tahu bahwasanya kebutuhan itu kebutuhan pokok manusia yang sudah mulai dewasa. Maka mereka pun memberikan atau membuat divisi-divisi, yayasan-yayasan yang memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu yang menikah di waktu sedang kuliah. Baik dalam bantuan materi, bantuan uang, bahkan bantuan papan dan pangan. Itu ada. Kalau di Madinah misalnya, ada sebuah perusahaan atau pemilik perusahaan, keluarga Rafiq hari ini, tapi asli itu Madinah itu. Mereka punya banyak perusahaan. Salah satu dari perusahaan itu khusus keuntungannya untuk membantu orang-orang fakir miskin, para penuntut ilmu. Itu tinggal ngurus kartu, serahkan kartu, nanti dapat kartu bantuan bahan pangan sembako setiap bulan. Otomatis tak ada urusan lagi itu, tinggal datang, itu sudah jatah kita sudah disiapkan di situ. Lumayan Ustaz. Beras sekarang 10 kilo, minimal 5 kilo, gula 5 kilo, susu 1 kaleng besar, minyak goreng. Ya ingat kita minyak goreng sedang naik-naik harganya, dikasih 1 karton kadang. Nah, kalau di bulan-bulan seperti Ramadan ini akan bertambah. Akan dikasih kadang daging, ayam, dan sebagainya. Tepung 1 goni kadang dikasih. Ya, bisa untuk ngali kue kita buat. Begitulah mereka. Nah, ide ini saya sudah lama bermimpi, ya. Kalau ide ini diadopsi oleh orang-orang kaya kita di sini, yang mengaji, yang dermawan. Bukannya sampai di situ, bantuan perabotan yang terpakai. Saya yakin banyak dari orang-orang yang Allah beri kelebihan di negeri ini, kaya-kaya dan pemurah. Cuman mereka belum mendapatkan tempat ilmunya bagaimana. Orang kita terkenal pemurah sebenarnya pada asalnya. Ya, para orang kita pemurah. Cuman keyakinannya untuk berinfak itu belum ada gitu. Perlu ilmu dan perlu penyaluran. Ada namanya Musaudah Khairi di Madinah itu, dan Madinah pencetus awalnya. Kemudian ditiru oleh daerah-daerah lain. Bukan pemerintah, ini swasta. Ya, salah seorang juga dosen Universitas Islam Madinah. Dan juga bekerja sama dengan Syekh Abdullah Muhaisin rahimahullah ta'ala yang tadi disebutkan. Jadi barang-barang terpakai, meja, kursi, tempat tidur, spring bed, lemari, kulkas, bolster, semuanya yang terpakai. Karena orang-orang kaya ini sekali setahun, sekali 2 tahun dia buka. Kalau ini perabot ini, kursi ini, kalau baru 2 tahun, ini masih bagus untuk ukuran kita. Orang miskin itu sudah luar biasa. Nah, apalagi yang dari luar negeri seperti kita kan, biasa tinggal di kampung dikasih sofa seperti ini. Kemudian kulkas masih layak pakai. Alhamdulillah saya sudah memanfaatkan kulkas yang mereka beri waktu itu. Sejak orang rumah datang sampai pulang masih bagus. Masih bagus. Tidak ada rusaknya. Tidak ada rusak. Subhanallah ya. Jadi ini di samping menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena akan ada tukang-tukang, tukang las ada, tukang kayu ada, mekanik ada, dan sebagainya. Ini mimpi yang belum terwujud sampai hari ini. Saya masih bermimpi juga. Makanya dari awal saya ajak Ustaz Hidayat ini jadi orang kaya, tapi selalu come kaya. Belum jadi Ustaz ya? Qarib insyaAllah. Nah. Artinya kalau kita sudah bisa memulai, mungkin kita beli tanah dulu 2 hektar, bangun gudangnya, kita mulai barang rumah kita dulu, kita angkut ke situ. Insya Allah kemudian akan dilihat oleh orang lain, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita berani untuk mendapatkan yang halal dan menjauhi yang haram. Kalau hari ini tidak, mereka banyak yang haram yang mereka bawa. Karena apa? Sebab dia ultimatum oleh orang tuanya, kalau kau menikah berhenti jadi anak saya. Nah, ini juga orang tua perlu pendidikan dalam masalah ini. Iya. Saya pernah
ditanya oleh seorang mahasiswa, sudah S2 luar negeri pulang. Orang tuanya melarang anaknya menikah. Sampai S3 dulu katanya. Lalu saya tanya, Bapak dulu menikah umur berapa? 18 katanya. Anak Bapak umurnya sekarang berapa? 27. Pak, 18 Bapak sudah tak tahan, apalagi 27. Kedua, Bapak dulu menikah, punya sarjana atau tidak? Ya enggak. Bisa membelanjai keluarga? Bisa. Masa dia sudah sarjana S2, enggak bisa membelanjai keluarga? Apalagi? Bapak anak berapa? Anak 13 katanya. 13 anaknya. Enggak tamat. Hanya tamat SD. Khawatir pada anaknya yang sudah S2. Kalau gitu, Bapak telah menzalimi Bapak sendiri dan anak Bapak. Oleh sebab itu, izinkan dia. Yang tak sekolah pun bisa kasih makan anak, apalagi yang sudah sekolah tinggi. Alhamdulillah, sukses anaknya sampai S3. Alhamdulillah. Sukses sampai S3. Saya berani bikin contohnya saya Pak. Saya bilang kan saya menikah belum selesai S2. Karena memang tantangan juga memang. Gitu. Selesai atau tidak? Ya maklumlah ketika kita sudah punya anak, anak akan bawa lagi temannya ke rumah. Makanya saya terlatih sambil nulis disertasi, tesis itu, anak-anak di sebelah ribut-ribut dengan mainannya, saya pun ribut-ribut di ruang depan dengan apa bahasan saya. Alhamdulillah selesai dengan izin Allah SWT. Nah, ini pikirannya perlu juga Ustaz mimpi ini Ustaz ya. Siapa yang mau silakan aja ambil konsepnya dan kita siap untuk memberikan ilmunya dengan izin Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan sharing pengalamannya juga. Mungkin barangkali antum juga bisa simak episode kita Ustaz ya. Indahnya belajar di kota Nabi seperti yang pengalaman tadi Ustaz ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada 2 poin Ustaz. Dari hamba Allah di seputaran Kubang Raya Ustaz. Agak sedikit bercerita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami pasutri yang baru menikah Ustaz. Kemudian mengadakan safar ke luar daerah atau keluar kota yang cukup jauh, memerlukan beberapa hari waktu dalam perjalanan. Bolehkah dalam safar tersebut kami membatalkan puasa dan menunaikan hajat suami istri maksudnya Ustaz? Kemudian poin kedua Ustaz, ada saudara atau anak ponakan saya yang di sentral pusat itu ikutan demo Ustaz. Apakah ini merusak keberkahan bulan Ramadan dan puasa? Dengan alasan kita mencari keberkahan juga dari pemimpin yang selama ini zalim, makanya harus dihentikan ketika dia diingatkan Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan Ustaz. Suatu hari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sedang memberi kajian di Masjidil Haram, karena beliau di Asyur Awakhir selalu kajiannya di Masjidil Haram. Datang seorang jemaah umrah dari Mesir bertanya ke beliau, "Ya Syekh, ana ji'tu mu'tamiran. Falamma qadaitu at-tawafa wal sa'ya wa tahallaltu, dakhalna al-funduq. Wallahi ma tahammaltu wa fa'altu ma'a zawji ma fa'ala ar-rajul ma'a zawjatihi." Paham nih? Saya datang dari Mesir umrah di bulan Ramadan ini, selesai tawaf, selesai sa'i dan sudah tahallul. Sampai di kamar, di hotel, saya tidak tahan lagi, akhirnya kami berhubungan suami istri. Saya kan belum tahu dia awalnya dari mana kan, dia tidak sebutkan dari Mesir tadi, dalam pertanyaan tidak disebutkan, saya lupa tadi. Lalu saya menanyakan, "Min aina anta?" Dia jawab, "Ana min Masr." Khalas, la alik. Ya, kamu dari mana? Dari Mesir. Kalau gitu ya boleh. Sebagaimana boleh makan, boleh juga berhubungan suami istri orang yang sedang musafir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan selalu musafir. Nah, adapun pertanyaan kedua mungkin Dr. Hidayat lebih pasti tahu. Ini jurusan akidah beliau. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi alaihissalatu wassalam petunjuknya dalam masalah bermuamalah dengan para pemimpin itu terang jelas sekali. Terang jelas sekali. Ya,
Pertama perintah Nabi kepada kita adalah bersabar. Ada orang yang bilang, sabarnya sampai kapan? Iya, karena pemimpin zalim katanya. Ya karena zalim itu bersabar. Kalau adil tidak bersabar, bersyukur kita. Ini jelas perintah Nabi SAW. Bersabar. Lalu ada yang mau disampaikan. Nabi juga sebutkan caranya. Man kana lahu syai'un bizis sultan, siapa yang ingin menyampaikan sesuatu pada orang yang punya, fal ya'khuz biyadi wal yakhlu bihi. Hendaklah dia ambil tangannya, pegang, lalu dia sampaikan. Fa in qabila minhu fazak wa illa faqad adda ma alaihi. Kalau diterima, memang itu yang diharap. Kalau tidak, dia sudah melepaskan kewajibannya. Baik. Lalu ada yang bilang lagi, kalau tidak sanggup untuk menemuinya atau tidak mungkin menemuinya, Allah sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun melakukan apa yang sekarang demonstrasi, itu adalah ijtihad pribadi, ijtihad kelompok yang dengan ijtihadnya itu dia mengatakan karena tidak mungkin menyampaikan itu kecuali dengan cara ini, dan cara ini juga dibolehkan dalam negara demokrasi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau kita lihat, pertama, orang yang bersalah, kan zalim itu kan kesalahan. Saya salah kepada anak saya, lalu diambil mikrofon nanti di masjid, ayah saya tidak beri makan saya kecuali pakai ikan teri saja misalnya. Ya, dia makan ikan, makan lauk, makan daging, saya dipakainya makan, karena dia disebut selalu di rumah, ayah tidak mau tahu. Macam ayah-ayah zaman dulu. Ayah zaman dulu itu ceritakan oleh nenek-nenek kita. Itu lauk itu untuk dia di selayan itu, tahu saya kan? Selayan itu. Jangan coba-coba apa, kena apa nanti, kena rotan kaki kita. Kecuali dia yang kasih. Mak masak pun tidak makan itu. Sampai ayah makan. Itu yang dulu-dulu. Sekarang alhamdulillah anak yang dalam mulut kita diambil sama anak sekarang. Allah musta'an. Karena mereka bukan orang terdidik dulu, biasa dengan adat istiadat seperti itu. Jadi, lalu dia umumkan, kira-kira menurut antum, orang tuanya bisa terima? Tidak bisa. Jangankan demikian, kita yang sejawat, ya sama-sama ini orang biasa, tidak punya kuasa. Lalu diumumkan kesalahan kita. Apakah kita senang? Tentu tidak mungkin. Apalagi mereka yang punya kekuasaan. Apalagi mereka yang punya kekuasaan. Pasti akan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kadang-kadang hal-hal yang melanggar aturan dan undang-undang. Kita jadi penyebabnya. Sehingga kezalimannya semakin bertambah dan bertambah. Oleh itu kita sudah berapa kali, orde yang ya orde lama, datang orde baru, kemudian orde baru jatuh dengan demo, kemudian reformasi, berapa kali demo. Manfaatnya minim, mudaratnya banyak. Berapa banyak orang yang awalnya bermanfaat bagi umat, memberikan ilmu, memberikan pengajaran, tapi akhirnya terpaksa dibatasi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Ahmad rahimahullah, di saat beliau dipaksa oleh khalifah, dia bukan tidak punya pengikut, ramai pengikut. Ada yang mengatakan untuk melawan lagi gitu ya, pokoknya menyampaikan itu batil di depan umum. Kata Imam Ahmad, tidak. Kita tidak diizinkan Allah dan Rasul melakukan itu. Oleh sebab itu kita menasihati ya supaya menghindari hal-hal yang tidak diizinkan walaupun bermanfaat.
Karena khamar ketika ditanyakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Manfaat mungkin ada. Setidaknya terlampiaskan keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Terus aspirasi diterima atau tidak? Pada umumnya juga tidak diterima. Sudah berapa kali dengan jumlah yang sangat besar. Hasilnya apa? Ada sebagian manfaatnya, tapi mudaratnya justru lebih besar. Dan mudarat paling besar kita meninggalkan arahan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan hidayah kita semua dan memberikan kesabaran khususnya di bulan Ramadan. Ya, sabar itu memang sedang diuji. Kalau pemimpinnya adil, bukan bersabar lagi kita bersyukur. Wallahu taala alam. Mungkin Ustaz Hidayat ada tambahan, silakan. Nah, ada tambahan Ustaz? Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, para ulama atau salaf terdahulu banyak meliburkan kajian bahkan usahanya atau aktivitasnya di bulan suci Ramadan demi berburu keberkahan setiap harinya di bulan suci Ramadan. Berbanding terbalik dengan keadaan kita sekarang, banyak para dai atau asatidz justru lebih banyak jadwal kajiannya demi bulan suci Ramadan. Ini seperti apa Ustaz? Naam, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah taala, beliau meliburkan kajian dan fokus ma'al Quran, ya, dia bersama Al-Quran saja, dan ini yang dilakukan oleh para salaf kita. Alhamdulillah, ini juga sebuah nikmat ya yang kita lihat pada mereka, dan mudah-mudahan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini. Ya, adapun kondisi kita hari ini, ya, pertama secara keilmuan, ya, keilmuan ini ana memandang butuh lebih untuk diingatkan, gitu. Lebih untuk diberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, sehingga terkadang dengan momen itu pula lah kita bisa menyentuh para asatidzah, juga memberikan ilmu dengan berbagai bidang dan berbagai macam bentuk manfaat yang bisa disampaikan. Ya, insya Allah kita berusaha ya untuk memaksimalkan waktu kita, dan termasuk anak sendiri dulu kajian itu sampai 5 itu, mulai dari subuh, duha, tausiyah zuhur, qabla al-iftar, sampai tarawih malam. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran, ya, kemudian kita menginginkan bahwa kebaikan itu juga kita nikmati, maka alhamdulillah ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita, dan kita diminta untuk beri nasihat, ya kita beri nasihat begitu kan. Tapi insya Allah kita berusaha untuk ya menguatkan diri dan menguatkan kaum muslimin jamaah di mana kita diminta untuk memberikan nasihat. Ala kulli hal, kita berusaha untuk mencontoh mereka, kehidupan mereka, ya, kesungguhan mereka dengan Al-Quran yang fokus, dengan berbagai ibadah fokus, dan kita berusaha pula insyaallah untuk itu. Itu tadi saya memandang bahwa umat ini perlu sangat dikuatkan, dibutuhkan untuk peringatan, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat itu pun bisa ya, sampai di hati mereka dan bisa menikmati agama ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu. Nah, ada tambahan Ustaz? Fadhal Ustaz. Terima kasih. Ana tambahkan sedikit. Kenapa berbanding terbalik? Karena masyarakat kita di masa salaf dengan masyarakat di masa khalaf ini berbanding terbalik juga. Di masa itu mereka pada ke masjid setiap hari dan setiap waktu, ya, dan mereka selalu di majelis ilmu pada umumnya, ya. Tetapi di masa kita, coba lihat masjid di hari-hari biasa 1 saf bahkan setengah saf. Kemudian di kajian-kajian hadir 1 saf setengah saf.
Kecuali tabligh akbar, dai kondang, itu mungkin. Itu kan kapan sekali 5 tahun, sekali setahun dan sebagainya. Hari-hari PHBI saja. Apakah itu cukup? Jadi menuntut ilmu, masyarakat kita pada asalnya tidak menuntut ilmu. Dan pada asalnya beragama bukan mengikuti ilmu, tapi menurut apa yang ditengok dari orang, tengok. Yang ditengok tak ulama atau tidak. Oleh sebab itu maka, karena terbalik, kata keadaan terbalik, makanya kebijakan pun terbalik sekarang. Nah, dan ikhwani fillah wa akhwati fillah, mengajarkan ilmu itu bagian daripada amal, bagian daripada keberkahan Ramadan. Iya, karena di dalamnya ada Al-Quran, ada hadis Nabi alaihissalam, ada kebaikan-kebaikan. Kalau tidak di bulan Ramadan ini, kapan mereka nuntut ilmu? Oh tidak, kami sudah nuntut ilmu kita. Berapa persen dari umat Islam yang rajin nuntut ilmu itu berapa persen? Tapi kebanyakan tidak. Dan kenapa pula antara Isya dan Tarawih? Sebab kalau tidak jemaah yang biasa mengaji, kalau dibuat setelah witir, insya Allah, yakni 9/10 hilang. Balik lagi seperti kajian biasa. Jangankan untuk ini, masjid yang sudah biasa juga. Orangnya udah biasa ngaji rutin. Tapi kalau dibuat salat tarawih juga banyak hilang. Nah, makanya pastinya memang antara Isya dan Tarawih. Atau paling witirnya ditunda dulu. Sebelum witir dibuat kajian. Kalau setelah witir, nampaknya ya maklum lah. Pertama paling itu juga akan sampai ke Ustadz nanti katanya kan ada. Yang kedua, perut sudah lapar pula. Yang ketiga, mata dengan tuh memikirkan untuk bangun sahur nanti. Oleh sebab itu maka dan kenapa tiap malam? Karena namanya santapan juga tiap malam. Santapan jasmani tiap malam, maka rohani juga tiap malam. Wallahu ta'ala. Ya susah namanya tiap malam. Wallahu ta'ala. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini baru masuk Ustaz. Boleh dijawab Ustaz? Nah, ini pertanyaan masih menyambung sebelum pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan terakhir menyambung pertanyaan sebelumnya. Katanya ini hadis ini jarang disampaikan Ustaz, oleh hadis dari Rasulullah SAW. Artinya seperti ini Ustaz. Dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin, siapa yang masuk kepada mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan menyokong kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku, aku juga bukan golongannya, dia juga tidak akan menemuiku di telaga. Ini hadis katanya riwayat Tirmidzi, Nasai dan Al-Hakim. Hadis ini juga seakan membantah dakwah yang notabene dilabeli salafi yang melarang berdemo atau melawan kepada pemerintah. Ini seperti apa Ustaz? Nah, baik, nggak tahu Ustaz ya. Baik, wallahu a'lam. Itu jawaban dari Ustaz. Sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan saja pekan depan kita masih bisa bersama di program Diktat. Dan jazakallah khairan Ustaz untuk keilmuan ataupun nasihatnya di kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan juga untuk atom yang sudah bertanya di 08217490991911. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yutillah yatluna kitab Allah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan
malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.